adalah qad. Itu bermakna sesungguhnya. Maknanya ini itu sebenarnya ada beberapa, atau faidah dari qad itu ada beberapa yang kita sebutkan satu saja dulu, yaitu qad aflahal mu'minun. Qad di sini adalah qad litahqiq, qad yang berarti sesungguhnya. Qad itu bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Kalau tadi sin dan saufa hanya masuk ke fi'il mudhari. Ini qad bisa ke madhi atau mudhari. Yang contoh di sini yang disebutkan itu adalah qad yang masuk ke fi'il mudhari, yang berfaidah litahqiq, artinya sesungguhnya. Qad aflaha, sesungguhnya telah beruntung, atau sesungguhnya beruntunglah. Siapa yang beruntung ini menjadi fa'ilnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Qad adalah huruf tahqiq, aflaha adalah fi'il madhi. Mabniun ala fathin la mahallalaha minal i'rab. Kalau secara nahwunya ini ditarkib, namanya tuh i'rabnya. Tidak ada mahal dari i'rab. Mabni fathah. Al-mu'minun fa'ilun, menjadi fa'il dari aflaha. Wa huwa marfu'un, dibaca rofa, fa'il harus rofa. Wa alamatu rafnihi al-wawu, tanda rofanya apa? Wawu. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Nunnya apa? Nun iwadun anitanwin fil ismil mufradi. Nunnya adalah nun pengganti tanwin di isim mufradnya. Isim mufradnya mu'minuna itu apa? Mu'minun. Nah, ini dari segi nahwu, dari segi sorof. Aflaha adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang ikut wazan af'ala. Ini wazannya af'ala. Nah, dari falaha menjadi aflaha. Tasrifannya adalah aflaha yuflihu iflahan wa muflahan fahuwa muflihun wa dzaka muflahun aflih la tuflih muflahun muflahun. Ini untuk aflaha artinya beruntung. Wazannya aflaha. Kemudian al-mu'minuna itu sighatnya apa? Kalau ini sighatnya fi'il madhi, kalau al-mu'minun sighat atau bentuk katanya itu bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il yang menunjukkan pelaku, orang yang titik-titik. Nah, itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul, orang yang di titik-titik. Isim sighatnya isim fa'il, fi'il madhinya apa atau asalnya apa? Kan kemarin sighat adalah bentuk kata, beberapa bentuk kata yang berbeda dari asal yang sama. Asalnya mukmin adalah amana. Amana ikut wazan af'ala. Lu kok beda ini? Amana ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lu kok beda? Katanya antara wazan dan mauzun hurufnya sama, harokatnya juga sama. Kok ini beda? Ini sebenarnya sama, hanya perasaan Anda saja. Ya, ini asalnya itu amana. Amana asalnya amana. Karena ini ada mat, ini kan bacanya panjang, amana. Kalau dalam ilmu tajwid ini disebut mat apa? Boleh dikomen. Yang lagi belajar tajwid ini mat apa? Asalnya mana kok jadi amana? Mat? Nggak ada yang jawab, mat badal. Ya, itu ada yang jawab izzatan. Ada baiknya kita pas ada baiknya kita mengganti itu merubah, mengganti, menghapus itu iklal. Kalau ini di sini karena ada dua hamzah, yang satu sukun, maka hamzah yang kedua diganti alif. Hamzah kedua diganti alif, maka hanya yang pertama ini jadi panjang. Ada fathah, ada alif. Sebelum alif fathah itu kan mat. Ada fathah,
sebelum fathah itu alif itu mat. Kalau yang itu dasar ya mat tabi'i. Tapi karena alifnya ini bukan asli, alifnya ini badal. Badal itu apa? Pengganti. Nah, pengganti apa alif ini? Pengganti hamzah. Hamzah yang diganti alif, mat badal tadi. Itu namanya diiklal. Kembali ke lafadz mukminun, ini adalah isim fa'il berupa mukminun, ini mufradnya. Tasrifannya amana yu'minu imanan. Ini juga mat badal, ini penggantian dari i. Nah, asalnya itu imanan, ini ada hamzahnya imanan. Kalau asalnya itu ya amana yu'minu imanan, itu kalau mau diasalkan. Tapi kalau sudah diiklal jadinya yang ini. Ikutnya wazan af'ala. Sama dengan aflaha, ini wazannya berarti. Aflaha wazannya af'ala, mukminun wazannya juga af'ala. Amana yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa dzaka ada baiknya kita ada baiknya kita pastikan itu panjang semua. Amin. Jadi minnya nggak pendek. Kalau minnya pendek ini nanti menjadi fi'il amar dari amana. Amana artinya beriman. Berarti kalau amin amin misalkan waladhdallin amin. Kalau amin itu maknanya bukan istajib, bukan kabulkanlah, tapi amin itu maknanya apa? Berimanlah kalian. Makanya panjang pendek di Al-Qur'an di bahasa Arab itu bisa merubah makna. Itu kalau yang benar kan waladhdallin amin. Nah, amin ini berarti ya Allah kabulkanlah, istajib, kabulkanlah. Kalau amin berarti berimanlah kalian, berimanlah kamu. Ini dari amana ini. Amin asalnya amin, ikut wazan af'il. Amin. Kalau pendek semua amin itu ya amina. Amina. Makanya kalau amin yang panjang amin. Nah, jangan amin. Amin. Nanti kalau amin beda lagi. Kalau amin itu beda lagi. Itu apa ya? Nanti malah pusing. Lanjut mana tadi? Kok baiknya kita ada baiknya kita menjadi fa'il. Secara sorofnya sihotnya isim fa'il. Tarkibnya jadi fa'il, sihotnya isim fa'il. Bedakan antara fa'il dan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu berkaitan dengan sihot. Kalau fa'il itu berkaitan dengan i'rob, kedudukannya nanti. Kalau sihot itu perkataannya gini. Nah, ini sihotnya apa, sihotnya apa, sihotnya apa itu. Ini untuk contoh yang pertama, tanda fi'il adalah qad. Qad bisa masuk di fi'il madhi, bisa masuk di fi'il mudhari. Faidah qad itu ada beberapa. Kemarin ada yang tanya kayaknya, apalagi yang satunya, bukan yang satunya tapi yang banyaknya. Ini akan dibahas atau tidak, atau lanjut dulu. Qad ini beberapa makna dari qad. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu di lafaz qad qamat itu beda. Qad qamat itu beda. Nah, maaf itu ada penyusup yang komentar itu repot saja itu. Ada penyusup yang berkomentar.
Oke, makanya bantu komentar biar komen yang bagus-bagus itu nampak muncul. Oke, boleh bantu sebutkan kode atau gimana lah, tanya. Diblokir gimana itu diblokir? Caranya gimana? Saya pemula ini. Diblokir itu orang Indonesia atau orang luar negeri itu tahu bahasanya tidak. Komentar opo dia Ustadz? Ya yang nggak tahu itu komentar apa, cuma komentarnya itu nggak jelas. Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin amin. Ayo dibantu komen, jangan ya ini lagi mau memblacker itu tadi. Gimana caranya? Bentar, blokir gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Konfirmasi. Aktifkan pemirsa komentar yang ditandai komunitas. Ya udah ya. Udah tak blokir. Oke. Ya saya juga baru tahu itu komenan buruk ya. Kemarin lihat live orang, terus ada orang itu kayaknya. Terus itu blokir saja loh. Kenapa kok blokir? Kan itu komen apa sih? Ya nggak tahu dulunya. Oh ternyata itu komen buruk. Oh ternyata penyusup. Ternyata penyusup. Mana tadi? Kod ya, kod. Amanah artinya apa? Amanah artinya beriman tadi, amanah beriman. Makanya mukminun orang yang beriman. Itu. Amanah beriman, telah beriman, yukminu orang yang sedang atau akan beriman. Imanan ya iman itu sendiri, itu isimnya. Assalamualaikum Zahira, waalaikumsalam. Ini fotonya nggak kelihatan semua ini. Nurjana, waalaikumsalam. Humairo, terima kasih donat. Pagi-pagi kasih donat. Terima kasih buat sarapan sama donat. Terima kasih Humairo Aulia. Humairo itu asalnya adalah ada baiknya kita pasti. Saperak lo dikeluarkan yang mau. Ada baiknya artinya yang agak merah. Ini hamroa, ini berasal dari hamroa. Artinya yang merah. Oke, terima kasih Mbak Nurjana ngirim kopi. Tadi sudah dikirim donat. Terus ngelak. Iman artinya apa? Iman mengimani, meyakini atau bisa bermakna keyakinan. Ustadz Mukhtasar Jidan sama Syarah Al-Ajurumiyah sama saja. Gini, jadi kitab Nahwu itu kan jurumiyah yang dasar. Bentar. Kitab Nahwu yang dasar dan yang paling banyak digunakan di pesantren-pesantren dan yang paling berkah itu adalah kitab Jurumiyah. Ini sebenarnya nama tempat Al-Ajurum, sebenarnya nama tempatnya Al-Ajurum. Al-Ajurum itu suatu daerah. Ulama yang mengarangnya adalah Imam Son Haji. Mengarang kitab dinamakan Jurumiyah. Nah, Jurumiyah ini syarahnya ada banyak. Syarah itu kan komentar atau penjabaran. Ada syarah apa. Salah satu dari syarah itu Mukhtasar Jidan. Itu hanya salah satunya. Jadi kalau Mukhtasar Jidan dan syarah Jurumiyah sama tidak? Ya bisa sama, bisa juga tidak karena syarah Jurumiyah ada banyak. Mukhtasar Jidan salah satu syarah dari Jurumiyah. Fikri Nurjannah mengirim kopi dan mawar kemirah-mirahan. itu kemirah-mirahan. Kalau makna aslinya yaitu tadi merah kecil atau agak merah.
Karena wazan fu'ailun itu kan adalah wazan tasghir. Wazan tasghir. Yang tadinya Hasan itu artinya anak yang Hasan itu artinya yang bagus atau yang baik. Husain anak kecil yang bagus. Husain menjadi ada kata kecil. Hasan yang bagus, Husain yang kecil yang bagus. Yang bagus tapi kecil. Makna gimana maksudnya? Yaitu ada kata kecil. Itu namanya sighot atau wazan tasghir. Humairah, terima kasih. Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagi bahas kot di sini. Bentar, ini lagi istirahat dulu sambil saya lihat komentar. Karena tadi ada ada penyusup. Ada baiknya kita ada baiknya kita konfirmasi apa ini. Nah, ini keluarkan aja ini tadi menghalangi di sini. Aulia. Ada yang komentar saya aulia. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu apa? Kekasih. Aulia berarti beberapa kekasih. Aulia. Nah, bentar. Mohon maaf ini ada yang bergabung kayaknya. Bentar. Oke, kita lanjutkan kembali mana. Mudah difaham, Harun Ar-Rasyid. Terima kasih kalau mudah difaham, alhamdulillah. Lanjut ke qad. Nah, ini karena ada yang bertanya, qad itu kan faidahnya ada beberapa. Salah satunya qad litahqiq, qad yang menunjukkan arti sungguh atau sesungguhnya. Qad litahqiq itu masuk ke fi'il madhi, enggak ke fi'il mudhari. Kalau qadnya itu bisa masuk ke fi'il madhi, bisa ke mudhari. Maksudnya kalau ke fi'il madhi faidahnya ini. Kalau masuk ke fi'il mudhari faidahnya ini itu. Nah, itu. Saya jelaskan yang qad ini mumpung lagi pembahasan qad otomatis. Nah, qad yang pertama itu adalah qad litahqiq. Tahqiq dari kata hakun artinya benar. Tahqiq membenarkan. Ketika ada suatu perkataan kita ingin membenarkan kan benar, sungguh. Nah, maka maknanya sesungguhnya atau sungguh. Contohnya tadi qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Qad yang kedua ini tidak semua, hanya beberapa saja. Ada qad taklil. Taklilun. Oh, ini mah. Taklilun. Qad yang kedua adalah qad taklil. Qad taklil apa? Dari kata qalla artinya sedikit. Berarti taklil itu menyedikitkan. Maksudnya gimana? Contohnya qad yasduku. Qad litaklil contohnya ini yang tahqiq, contohnya di atas nih. Ini contohnya saya qad yasduku. Qad yasduku al-kadzubu. Kok ada suara apa ini? Kok ada kayak suara ayam berkokok? Al-kadzubu. Itu ada yang bergabung. Oh, itu hafidzoh gabung sendiri, saya nggak memasukkan. Mohon maaf itu. Mohon maaf bisa keluar dulu, nanti suaranya agak mengganggu bentar. Itu yang gabung itu tadi.
Ini fitur-fitur TikTok belum paham, saya belum paham. Mohon maaf, itu biar suaranya terkondisikan. Qad yasduqu al-kadzubu, ya terima kasih. Mohon maaf ini untuk jangan gabung dulu, kan lagi serius, lagi fokus dulu. Qad yasduqu al-kadzubu, berarti ini qad, ini masuknya ke fiil mudhari, ini yasduqu. Kalau yang qad aflaha masuk ke fiil mati. Yasduqu ini fiil mudhari dan qad ini faidahnya bukan tahqiq tapi taklil. Taklil apa itu? Menyedikitkan. Dari kata qalla itu sedikit, itu menjadi taklil, menyedikitkan. Menyedikitkan, contohnya qad yasduqu bermakna terkadang. Nah, terkadang itu kan sedikit. Dia terkadang apain? Nah, ini contoh langsung saja. Qad yasduqu terkadang jujur atau terkadang benar. Terkadang jujur. Siapa yang terkadang jujur? Al-kadzubu, pembohong. Pembohong. Al-kadzubu itu tafdil juga, asalnya makna asalnya adalah yang banyak bohongnya. Al-kadzub itu artinya yang banyak bohongnya. Di sini saya maknani secara singkat saja, pembohong. Orang pembohong terkadang jujur. Ya kan, terkadang jujur, nggak selalu bohong itu. Karena terkadang itu berarti sedikit. Nah, sedikit itu ini namanya taklil. Qad yang berfaidah li taklil. Jadi kalau menjumpai lafadz qad tidak mesti maknanya sesungguhnya, tapi kadang ini maknanya menjadi terkadang. Terkadang orang pembohong itu jujur. Terkadang jujur. Qad yasduqu dari sidqun, jujur. Kidzbun atau kadzib itu artinya bohong. Makanya sifat wajib para rasul adalah sidik. Lawannya sifat muhal adalah kadzib atau kidzib, pembohong. Muhal, para rasul muhal berbohong. Tuh, ini qad yang kedua, faidahnya li taklil. Qad yasduqu al-kadzubu, terkadang jujur. Siapa al-kadzubu? Orang yang banyak bohongnya atau pembohong. Terkadang pembohong itu jujur. Oke, yang selanjutnya ada qad taklil, ada qad takrib. Ini yang sering kita dengar itu qad takrib. Taklil artinya dari qalla sedikit, kalau takrib dari qoroba artinya dekat. Takrib itu mendekatkan, berarti dari qoroba yuqorribu takriban. Artinya kok mendekatkan. Ini contohnya adalah qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Nah, kemarin saya nulis contoh qad. Yang qad takrib contohnya yang sering kita dengar adalah qad qomat as-shalah. Qad qomat disukun karena ini tak sakinah. Kok menjadi qad qomati? Karena ini sukun bertemu sukun lagi, ada sukun bertemu sukun, kemudian diharokati. Idza hurika bil kasroti. Idza hurika bil kasrot, ketika mau diharokati dengan kasroh, menjadi qad qomatis shalah, qad qomatis shalah.